Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema faktor dalam suku banyak. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian teorema faktor, yang kedua adalah menentukan faktor-faktor linear daripada suku banyak. Yang pertama, pengertian teorema faktor. Menurut algoritma pembagian, suku banyak fx dengan pembagi x dikurangi k dapat dituliskan bahwa fx itu sama dengan x dikurangi k dikali dengan hx ditambah dengan s atau sisanya. Dengan hasil atau hx-nya adalah hasil bagi dan s adalah sisa pembagiannya. Dalam teorema sisa, pembagian fx dengan faktor x dikurangi k memberi sisa pembagian s sama dengan fk. Ini sesuai dengan teorema faktor yang kita pelajari kemarin. Jika fk sama dengan 0, jadi sisanya sama dengan 0, maka algoritma pembagian fx dengan x dikurangi k menjadi fx sama dengan x dikurangi k dikali dengan hx. Kenapa? Karena sisanya sama dengan 0. Dengan demikian, karena s sama dengan 0, maka x dikurangi k merupakan faktor daripada fx. Begitupun sebaliknya, jika telah mengetahui bahwa x dikurangi k merupakan faktor daripada fx, maka dapat dituliskan bahwa s sama dengan fx sama dengan x dikurangi k dikali dengan hx sama dengan 0. Jadi istilahnya faktor daripada suku banyak itu, faktor daripada suku banyak itu kalau dimasukkan ke dalam atau kalau substitusikan ke dalam fungsinya, maka atau dibagi dengan suku banyaknya, maka bersisa 0. Itu menjadi faktor daripada suku banyaknya. Sesuai dengan teorema daripada suku banyak yang kita teorema sisa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi intinya apa? Kalau sisa daripada pembagian itu sama dengan 0, maka pembagi daripada pembagian tersebut itu adalah faktor daripada yang dibagi atau fx-nya. Begitupun kalau kita sudah ketahui bahwa itu adalah faktornya, maka nanti pasti sisanya sama dengan 0. Itu istilahnya berlaku bolak-balik. Oke, kita langsung ke contohnya misalkan. Oke, sebelum ke contoh kita uraikan terlebih dahulu bahwa kalau misalkan disimpulkan bahwa suatu suku banyak fx memiliki faktor x dikurangi k jika dan hanya jika fk itu sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan ke fx-nya, x sama dengan k-nya ini, maka hasilnya sama dengan 0. Itu disebut sebagai faktor daripada suku banyak. Terus, kalau misalkan suatu suku banyak memiliki faktornya bukan lagi x dikurangi k, tetapi ax ditambah b. Jadi ada angka di depannya, dan di sini bukan kurang tapi tambah, maka disebut sebagai faktor jika f negatif b per a itu sama dengan 0. Sama saja kalau dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam suku banyaknya, maka hasilnya sama dengan 0 sesuai dengan teorema sisa kemarin. Kalau sama dengan 0, maka sisanya juga pasti sama dengan 0. Oke, contoh 1. Tunjukkan bahwa x dikurangi 3 merupakan faktor daripada fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah x dikurangi dengan 12. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan teorema faktor, untuk menunjukkan x dikurangi 3 merupakan faktor daripada fx, maka cukup ditunjukkan f3 sama dengan 0. F3 ini dari mana? 3 ini dari sini. X dikurangi 3 itu kita samakan dengan 0, jadinya X sama dengan 3. Maka yang kita pasang di sini adalah F
3 harus sama dengan 0, sesuai juga dengan teorema sisa yang kita pelajari kemarin. Ya. Maka kalau X-nya sama dengan 3, maka jadinya F3 sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan 3, 3 pangkat 3 dikurangi 8 kali 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikurangi dengan 12. Hasilnya adalah 81 dikurangi dengan 72 ditambah dengan 3 dikurangi 12. 81 dikurangi 72 hasilnya 9. 3 dikurangi dengan 12 hasilnya negatif 9. Jadi 9 kurang 9 hasilnya sama dengan 0. Karena sisanya sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa X dikurangi 3 merupakan faktor daripada Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi dengan 8x pangkat 2 ditambah x dikurangi 12. Jadi kalau kita hasil yang kita dapatkan di sini adalah sama dengan 0, maka terbukti bahwa x dikurangi 3 ini merupakan faktor daripada Fx-nya. Oke. Nah, jadi kalau di sini misalkan X ditambah dengan 3, maka di sini X sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena kalau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Ya, jadi hati-hati di nilai X-nya nanti. 3 ini bukan langsung dari 3 di sini. Lihat juga tandanya di sini, apakah positif atau negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini hasilnya positif. Kalau di sini positif, maka nanti di sini adalah negatif gitu. Karena X dikurangi 3 itu sama dengan 0, maka jadinya X-nya sama dengan 3. Kalau X ditambah 3 sama dengan 0, maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 3. Itu ya, cara untuk menentukan 3-nya ini dari mana. Itu contoh yang pertama. Jadi kalau kita mau membuktikan, cukup membuktikan bahwa kalau kita substitusikan ke persamaannya atau fungsinya, suku banyaknya, maka kita akan dapatkan 0. Sisanya sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Oke, contoh 2. Dengan menggunakan teorema faktor, tentukan nilai A, sehingga 2x dikurangi dengan 1 merupakan faktor daripada 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah dengan A tambah 5x dikurangi dengan A. Jadi, kita cari nilai A-nya di sini dengan ketentuan bahwa 2x dikurangi 1 itu merupakan faktor daripada suku banyak ini. Ya. Sesuai dengan teorema faktor, jika 2x dikurangi 1 merupakan faktor daripada 4x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah dengan A tambah 5x dikurangi A, maka F 1/2 dalam kurung 1/2 itu sama dengan 0. Kenapa? Dari mana ketentuan ini? Ya, sesuai dengan teorema faktor tadi, kalau misalkan sudah dikatakan bahwa 2x dikurangi 1 ini merupakan faktornya, maka otomatis F dalam kurung 1/2 sama dengan, ini harus sama dengan 0 atau harus bersisa 0. Dari mana 1/2 ini? Dari 2x dikurangi 1. Sama tadi, kita samakan dengan 0. Jadi 2x dikurangi 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1. Ya, masing-masing bagi 2 jadinya x sama dengan 1/2. Maka di sini 1/2 dari sini ya, dari sini. Nah, jadinya F 1/2 harus sama dengan 0. Maka bisa kita tulis F 1/2 sama dengan 0. Jika dan hanya jika, ini kita ganti dengan 1/2. 4 kali 1/2 pangkat 3 dikurangi dengan 1/2 pangkat 2 ditambah dengan A ditambah 5 dikali dengan 1/2 dikurangi dengan A sama dengan 0. Nah, kita hitung. Ya, jadi misalkan 1/2 pangkat 3 berarti 1/8 dikali dengan 4 berarti kan 1/2 ya. Kembali ke 1/2 dikurangi dengan 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Terus 5 tambah A tambah 5 dikali dengan 1/2 berarti 1/2A ditambah dengan 5/2 ya, dikurangi dengan A. Nah, jadi di sini ada 1/2A dikurangi dengan A, maka hasilnya adalah negatif 1/2A ditambah dengan
tadi 1/2, terus dikurangi 1/4, terus ditambah dengan 5/2. Kita samakan semua penyebutnya jadi 2. Jadi di sininya adalah 2/4 dikurangi dengan 1/4 berarti 3/4 ya. Terus ditambah dengan ini kita jadikan penyebut 4 juga, berarti 5 kali 2 berarti 2, 10/4. 10 ditambah dengan 1 tadi ya, hasilnya adalah 11/4. Maka dapatnya adalah negatif 1/2A ditambah dengan 11/4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah dapatkan. Jadi negatif 1/2A sama dengan negatif 11/4 ya. Jadinya negatifnya kita hilangkan, jadinya A sama dengan negatif 11/2 per 1/2, atau bisa kita tulis A sama dengan negatif 11/4 per 1/2 ya. Jadinya A sama dengan 11/2 ya. Jadi dihitungnya ya dengan menggunakan aturan daripada pecahannya. Yang kita sudah dapatkan A-nya sama dengan 11/2. Jadi intinya apa? Kalau dikatakan bahwa merupakan faktor daripada ini, maka kita cari nilai X-nya di sini, kita jadikan X di sini, kita masukkan ke fungsi ini, kita samakan dengan 0. Karena apa? Sesuai dengan teorema faktor bahwa ya, dia menjadi faktor pada saat kalau kita substitusikan fungsinya hasilnya sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa kita cari nilai A-nya. Kita dapatkan di sini adalah 11/2. Oke. Terus selanjutnya adalah menentukan faktor-faktor linear daripada suku banyak. Ya. Dengan menggunakan teorema sisa atau teorema faktor, kita dapat menentukan faktor-faktor linear rasional dari suku banyak. Faktor linear rasional adalah bentuk X dikurangi K. Maka untuk K elemen bilangan real. Jadi nilai K-nya di sini adalah bilangan real. Oke, kita langsung ke contohnya. Misalkan, tentukan faktor-faktor daripada suku banyak 2x pangkat 4 dikurangi dengan 5x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah dengan 17x dikurangi dengan 6. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita lihat ya, suku tetapnya. Suku tetapnya di sini adalah negatif 6. Berarti faktor bulat daripada 6 atau negatif 6 adalah yang pertama adalah plus minus 1. Faktor bulat maksudnya yang bisa membagi habis negatif 6. Ya, jadi negatif 6 dibagi dengan 1 ya negatif 6. Negatif 6 dibagi dengan negatif 1 hasilnya sama dengan 6. Jadi habis dibagi. Terus negatif 6 dibagi dengan 2 dan negatif 2 itu juga habis dibagi. Hasilnya adalah 3 atau negatif 3. Terus habis dibagi dengan 3 dan negatif 3. Kenapa? Karena 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. 6 dibagi dengan negatif 3 hasilnya negatif 2. Jadi habis juga berarti menjadi faktor. Terus negatif 6 sendiri. Plus 6 dan negatif 6 sendiri. Kenapa? Karena 6 bagi 6 sama dengan 1. Habis dibagi. Ya, tidak ada sisanya. Itu yang disebut sebagai faktor. Maka kita dapatkan ada 8 faktor. Yang pertama adalah plus 1 minus 1. Yang kedua adalah, yang ketiga 4 adalah plus 2 minus 2. Yang ke 5 6 adalah plus 3 negatif 3. Dan yang terakhir adalah plus 6 dan negatif 6. Itu adalah faktor-faktor daripada negatif 6. Selanjutnya ya, dengan menggunakan cara Horner, faktor bulat X sama dengan K diuji satu per satu. Jadi ingat, diuji satu per satu sampai ditemukan faktor pertama daripada X dikurangkan K yang memberikan nilai X sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0. Oke, kita uji. Yang pertama, kita ambil misalkan X sama dengan 1 dengan cara Horner. Ya, cara Horner kemarin
Berarti kita taruh semua koefisiennya ada di atas ini, 2, negatif 5, negatif 8, 17, dan negatif 6. Terus X-nya kita taruh di sini, 1. Nah, 2-nya turun karena belum ada kosong di sini, berarti 2 ditambah dengan tidak ada, maka 2. Setelah itu 2 kalikan dengan 1, hasilnya 2. Tambahkan lagi, negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Dan seterusnya. Nah, kita dapatkan hasilnya di sini adalah sama dengan 0. Ya, langsung kita dapatkan. Jadi kenapa kita langsung dapatkan ya, karena untung-untungan memang ya, X sama dengan 1 kebetulan itu menjadi angka yang pertama yang kita cari, ternyata hasilnya langsung sama dengan 0. Udah, berarti kalau sisanya sama dengan 0, maka X dikurangi dengan 1 merupakan faktor daripada fx-nya. Kenapa X dikurangi 1? Karena tadi X dikurangi 1, kalau dicari X-nya kan sama dengan 1. Jadi kalau X sama dengan 1 kita jadikan faktor seperti ini linear, maka jadinya X dikurangi dengan 1. Kalau di sini X sama dengan plus 1, maka di sini X sama dengan negatif 1, maka di sini adalah X ditambah dengan 1. Gitu ya. Nah, dari Horner ini pun kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya, yaitu 2X pangkat 3. Dari mana? Dari sini. Nih, 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi dengan 11X ditambah dengan 6. Ini kan hasil sesuai dengan cara Horner yang kita ketahui kemarin. Oke. Nah, jadi faktornya sudah kita dapatkan 1. Tadi dikatakan bahwa kalau sudah dapatkan satu faktor, maka kita berhenti. Berhenti di mana? Berhenti untuk melakukan Horner untuk fungsi yang pertama, ya. Bisa kita tulis bahwa 2X pangkat 4 dikurangi dengan 5X pangkat 3 dikurangi dengan 8X pangkat 2 ditambah dengan 17X dikurangi 6 itu sama dengan X kurang 1 dikali dengan 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah 6. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya di sini kita lihat bahwa faktor suku tetapnya itu masih 6. Berarti faktor-faktornya kan sudah ada tadi ya, ada plus minus 1, ada plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kita lanjutkan lagi, kita faktorkan lagi ini, cari faktornya lagi, kan sudah jadi pangkat 3 ya. Nah, jadi kita lakukan seperti ini lagi. Sekarang yang kita gunakan di Hornernya adalah 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 11X ditambah dengan 6. Kita masukkan lagi X sama dengan negatif 1. Kita coba negatif 1, ternyata hasilnya di sini 2, naik negatif 2, terus tambahkan negatif 5, dikali dengan negatif 1 hasilnya 5, hasilnya jumlahkan lagi negatif 6, terus negatif 6 kali 1 plus 6, 6 tambah 6, 12. Kita lihat hasilnya atau sisanya. Sisa di sini adalah 12. Maka kalau sisanya bukan 0, maka bukan sebagai faktor daripada fx-nya. Kita lanjut lagi. Kita ambil lagi misalkan x sama dengan 2. Nah, kita hitung lagi, ternyata hasilnya adalah negatif 12. Sisanya bukan 0 lagi, maka ini juga bukan, x dikurang 2 ini bukan merupakan faktor daripada fx-nya. Kita lanjut lagi. Misalkan kita ambil x sama dengan negatif 2, maka hasilnya adalah ya, sama tadi fungsinya masih yang pangkat 3 ya. Hasilnya kita dapatkan di sini adalah sama dengan 0. Kalau sisanya sudah 0, maka x ditambah 2 ini ya, jadi negatif 2 kan jadinya x ditambah 2 ya, merupakan ya, bukan di sini salah ya. Ini merupakan ya, ini tidak ada bukannya. Jadi merupakan faktor daripada fx ya. Karena di sini sisanya sama dengan 0. Dengan menghasilkan
2x pangkat 2 dikurangi dengan 7x ditambah dengan 3. Sesuai di sini ya. Oke. Terus bagaimana kita sudah mendapatkan hasil yang pangkat 2. Di sini dikatakan bahwa jika telah diperoleh hasil bagi berderajat 2, maka pengujian faktor kita hentikan. Ya, kita hentikan. Maka hasilnya adalah fx sama dengan x dikurangi 1. Tadi faktor yang pertama yang kita dapatkan. Terus x ditambah 2. Faktor yang kedua yang kita dapatkan. Dikali dengan apa? Dikali dengan hasil yang kedua yang kita dapatkan. Yang terakhir tadi. Yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah dengan 3. Terus suku berderajat 2-nya kita faktorkan. Faktor biasa ya. Ya, kita sudah pelajari pemfaktoran itu dari SMP sudah ada ya. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah dengan 3 kita faktorkan. Ya, ini bisa difaktorkan. Kalau misalkan nanti tidak bisa difaktorkan, maka udah sampai di situ saja. Berarti faktor linearnya cukup yang di depan ini. Tapi kebetulan yang ini bisa difaktorkan. Hasilnya adalah 2x dikurangi 1 dikali dengan x dikurangi 3. Kalau ini dikalikan kan hasilnya adalah ini ya. Nah, ini faktornya, maka ya pemfaktorannya secara keseluruhan bisa kita tulis bahwa x dikurangi 1 dikali dengan x ditambah 2 dikali dengan 2x kurang 1 dikali dengan x dikurangi dengan 3. Ya, inilah faktor-faktor linear daripada suku banyak fx-nya. Jadi inti daripada contoh ini yang pertama adalah kita uji dengan menggunakan Horner. Ya, pengujiannya itu memang untung-untungan. Kadang kita mendapatkan pengujian pertama langsung kita dapatkan hasilnya 0, berarti langsung menjadi faktor. Kalau misalkan pangkatnya belum pangkat 2, maka kita lanjutkan lagi dengan cara apa? Yang pangkat hasil daripada setelah kita Hornerkan tadi yang mendapatkan 0 itu kita cornerkan lagi, kita cari lagi faktor-faktor yang lainnya ya. Jadi nanti kita akan dapatkan faktor seperti ini ya, berderet semua dikalikan seperti ini. Inilah yang disebut dengan faktorisasinya atau faktor daripada suku banyaknya. Kalau yang kita sering pelajari kan pangkat 2 saja ya, pangkat 3 ya bisa difaktorkan, caranya seperti ini. Pangkat 4 bisa, caranya seperti ini. Dan pangkat-pangkat yang lainnya juga bisa ya. Jadi seperti itu ya untuk mencari faktor-faktor linearnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan latihannya ini. Yang pertama cuma membuktikan saja apakah menjadi faktor. Yang kedua adalah menentukan faktor-faktor daripada suku banyaknya. Ada pangkat 3 di sini juga ada pangkat 4. Terus yang terakhir adalah mirip dengan contoh yang kedua, tentukan nilai daripada P-nya. Ya, jika faktornya adalah X ditambah 2. Tapi ada perintah yang lain, yaitu faktor lainnya. Jadi nanti kalau sudah dapat P-nya di sini, masukkan P ke dalam fx-nya, cari faktor yang lainnya. Ya, faktor yang lainnya, faktor pertamanya kan X tambah 2 ya. Berarti X sama dengan negatif 2. Kita hornerkan. Nanti kita akan dapatkan pangkat 2 yang bisa kita faktorkan. Oke, seperti itu untuk teorema faktornya ya. Materi kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.